Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas mobile computing. Di sini dengan saya Zurahmansyah dan teman saya Faris Ramadan. Judul: Model Mobile Computing untuk meningkatkan layanan e-government di tingkat desa. Nama Jurnal Sains dan Teknologi. Penulis 1. Muhammad Ansori Ariwidaya. 2. Dana Indra Sensuse. Link referensi tertera. Dan selanjutnya ada latar belakang. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government merupakan landasan hukum dan langkah awal dalam penerapan e-government pada segala sektor layanan publik yang diberikan oleh lembaga pemerintah di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan langkah strategis yang dapat merubah paradigma layanan publik menjadi lebih fleksibel dan lebih memprioritaskan pada kepuasan masyarakat seiring dengan implementasi e-government pada lembaga-lembaga pemerintahan. Berdampak semakin mudahnya transparansi dan akuntabilitasi pada akses terhadap informasi maupun layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. The next ada tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat merancang model mobile computing yang sesuai untuk layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Permasalahan. Salah satu faktor yang memungkinkan untuk implementasi government tersebut di lapangan adalah karena perkembangan ICT atau Information Communication Technology. Semakin pesat dan meluas penggunaannya. Hal tersebut ditandai dengan semakin kompleksnya perangkat ICT yang dikembangkan oleh berbagai vendor. Salah satu perangkat yang cukup populer saat ini adalah perangkat mobile. Perangkat mobile mampu dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat mengakomodir berbagai kebutuhan si pengguna mulai dari panggilan telepon, SMS atau short message service, browsing, dan berbagai layanan yang memerlukan paket data. Implementasi e-government saat ini masih terbatas pada pemerintahan di tingkat kecamatan dan belum menyeluruh mencapai pemerintahan di tingkat desa. Pada sebagian desa memang telah digunakan untuk menangani administrasi desa. Akan tetapi alur layanan administrasi yang dilakukan tetap bersifat konvensional. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Zurahmansyah. Dan sekarang kita masuk ke objek penelitian, studi kasus di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Subjek penelitian terdiri dari mobile computing, SOA, service, dan e-government. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode SOA atau Service Oriented Architecture dan Waterfall. SOA adalah suatu cara perancangan aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen atau pelayanan yang sudah ada tanpa harus merubah sistem yang telah ada dan hanya memerlukan penambahan modul-modul yang digunakan untuk mengintegrasikan sistem atau dengan kata lain disusun dalam bentuk modul atau modular 4 sehingga dapat disimpulkan bahwa metode SOA ini menjadikan fungsi-fungsi aplikasi sebagai layanan service yang dipaket sebagai komponen yang dapat digunakan secara berulang serta bersifat independen. Metode SOA ini digunakan untuk melakukan pemodelan terhadap berbagai layanan administrasi di desa, sedangkan waterfall digunakan untuk mengembangkan sistem secara keseluruhan.
Hasil penelitian. Analisis dan rancangan sistem analisis kebutuhan didasarkan pada kemampuan apa saja yang dapat dilakukan oleh aplikasi yang akan dibangun. Analisis kebutuhan dalam membangun sistem e-government berbasis mobile computing ini antara lain, fitur aplikasi merupakan fungsi-fungsi layanan yang dapat dilakukan melalui aplikasi mobile government. Fitur-fitur aplikasi didapat dari dokumentasi dan wawancara dengan perangkat desa yang dilakukan pada tahap pendefinisian kebutuhan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian model mobile computing dalam layanan e-government berbasis SOA, dapat disimpulkan sebagai berikut. Fitur layanan yang mencakup layanan pengajuan KTP, pengajuan KK, pengajuan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan kehilangan, surat keterangan miskin, dan surat model N. Saran yang dapat diusulkan dari penelitian ini antara lain: 1. Implementasi server pada jaringan online harus menggunakan IP publik yang statik agar tidak terjadi perubahan pada lokasi server dalam jaringan online. Kendala yang muncul adalah jaringan pada desa Sumbermulyo menggunakan IP publik yang dinamis sehingga berubah-ubah saat modem restart. Solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan layanan pihak ketiga seperti IP stripdynamic.com yang dapat merubah mekanisme pengenalan lokasi pada jaringan online. Kedua, saat melakukan integrasi pada database milik Desa Sumbermulyo, harus dilakukan penelitian tentang database tersebut terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu penelitian lebih banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih, inilah presentasi dari kami. Selebih atau kurangnya Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.